Shalom, salam podcast Expo CCM 116. Kita akan belajar apa artinya makanan keras adalah untuk orang dewasa dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Surat kepada jemaat Ibrani ditulis kepada sekelompok orang Kristen Yahudi yang terancam kembali ke praktek keagamaan lama. Penulis Ibrani mendorong mereka untuk bertekun dalam iman mereka untuk melampaui ajaran-ajaran dasar tentang Kristus dan bergerak maju menuju kedewasaan rohani. Kamu telah menjadi orang percaya begitu lama sehingga kamu harus mengajar orang lain. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan hal-hal pokok tentang firman Tuhan. Kamu seperti bayi yang masih memerlukan susu dan belum dapat makan makanan keras, sebab orang yang hanya minum susu, ia masih bayi dan belum tahu berbuat apa yang benar. Makanan keras adalah untuk orang dewasa yang melalui latihan telah mendapat membedakan yang baik dan yang jahat. Makanan keras adalah untuk orang dewasa, adalah bagian dari metafora yang membandingkan perkembangan pola makan manusia dalam proses pertumbuhan Kristen. Bayi harus minum susu. Mereka tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan keras dan sistem pencernaan mereka yang halus tidak dapat mencernanya. Namun seiring pertumbuhan bayi, mereka mengembangkan struktur internal yang diperlukan untuk mengunyah, memecah, menyerap makanan gizi dan pola makan yang lebih kompleks. Hal yang sama berlaku dalam pertumbuhan kedewasaan rohani dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang Ibrani yang menerima surat ini seperti bayi rohani yang perlu diberi susu botol. Mereka harus diajari berulang kali tentang ajaran-ajaran dasar Injil. Padahal seharusnya mereka berpesta dengan makanan padat berupa kebenaran Alkitab yang mendalam dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Pernyataan bahwa makanan padat adalah untuk orang dewasa yang menggambarkan kontras yang tajam antara masa bayi dan kedewasaan rohani. Metafora susu dan makanan padat menggambarkan berbagai tingkatan pengajaran rohani. Sama seperti bayi yang mulai makan susu, yang makan dan minum susu dan secara bertahap beralih ke makanan padat. Orang-orang percaya baru dalam iman Kristen mulai dengan ajaran-ajaran dasar. Lihat Ibrani 6 ayat 1-3 dan kemudian beralih kepada doktrin-doktrin yang lebih kompleks. Lihat 1 Korintus 14 ayat 20, Efesus 1 17-18, pasal 3 ayat 16-19. Kolose 1 ayat yang ke-10, susu melambangkan prinsip-prinsip dasar kekristenan yang penting bagi orang-orang percaya baru. Dasar-dasar itu mencakup ajaran tentang keselamatan, pertobatan, iman, dan kebangkitan. Meskipun ini adalah hal mendasar dan penting, bertahan hidup hanya dengan susu menunjukkan kurangnya pertumbuhan dan kegagalan dalam mengembangkan wawasan yang lebih dalam. Makanan padat merupakan ajaran doktrinal tingkat lanjut yang membutuhkan pemahaman yang lebih matang. Ini terdiri dari wawasan yang lebih mendalam tentang teologi, kehidupan etis, dan penerapan prinsip-prinsip Alkitab dalam situasi yang kompleks. Orang percaya yang dewasa diharapkan untuk mencerna dan menetapkan ajaran-ajaran ini yang menunjukkan pertumbuhan dalam hikmat dan kebijaksanaan, ketajaman rohani, ketekunan, dan praktek konsisten antara kunci menjadi menuju dewasa. Ibrani 5:14 menekankan bahwa orang percaya yang dewasa memiliki daya ketajaman yang terlatih melalui latihan yang terus-menerus untuk membedakan yang baik dan jahat. Proses pelatihan melibatkan membaca dan mempelajari firman Tuhan secara teratur. Roma 15 ayat 4 yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16-17, menghabiskan waktu dalam doa, Lukas 18 ayat 1, Efesus 6 ayat ke-18, dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Titus 2 ayat 12, Roma 5 ayat 3-5, Roma 12 ayat yang kedua, Yakobus 1 ayat 3-4. Mempraktekkan ketajaman berarti membuat keputusan yang selaras dengan kehendak Allah. Menolak perilaku berdosa dan merangkul tindakan yang mencerminkan karakter Kristus. Lihat 1 Timotius 4 ayat 7-8. Untuk melakukan ini kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman akan firman Tuhan yang bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Lihat 1 Korintus 2 ayat 6-16. Beberapa faktor dapat menghambat pertumbuhan rohani termasuk rasa puas diri. Ibrani 6 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 12, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kurangnya disiplin, Ibrani 12 ayat 11, dan gangguan, 1 Korintus 9 ayat 24-27, 2 Timotius 2 ayat 4-5, pasal keempat ayat yang ke-10. Untuk terus bertumbuh, orang percaya harus secara aktif mengejar disiplin rohani seperti belajar Alkitab, beribadah, berdoa, bersekutu dengan orang percaya lainnya, dan melayani. Lihat Efesus 4 ayat 11-32, 1 Korintus 9 ayat 24-27, Filipi 3 ayat 12-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan diombang-ambingkan oleh setiap angin. Efesus 4 ayat 14. Pernyataan bahwa makanan keras adalah untuk orang dewasa dalam Ibrani 5:14 merupakan pengingat yang kuat tentang pentingnya pertumbuhan dalam kehidupan orang percaya. Tetap berada dalam masa pertumbuhan rohani menghalangi kita
untuk berguna bagi kerajaan Allah. Alih-alih mengajar dan perlengkapi orang lain, kita terus-menerus dimanja dan diberi susu botol. Sama seperti pertumbuhan fisik yang membutuhkan perkembangan dari susu ke makanan padat. Pertumbuhan rohani berarti bergerak melampaui ajaran-ajaran dasar untuk merangkul doktrin-doktrin yang lebih dalam dan lebih kompleks. Dengan mempraktekkan kebijaksanaan dan terlibat dalam disiplin rohani, orang percaya dapat bertumbuh dalam iman mereka dan menjalani kehidupan yang bermakna, mencerminkan karakter Kristus. Shalom.